Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini insyaAllah kita akan membahas tema umum. Dan saya memilih tema karena kebetulan teman-teman dari pihak rumah sakit yang meminta. Dan juga kita kondisi sekarang lagi pandemi hampir di seluruh dunia dan kita lagi terus menghadapi corona COVID-19 dan terus saja para pakar-pakar kita baik dari pakar medis ya ataupun orang-orang yang berkecimpung di ilmu agama berusaha untuk memberikan edukasi dan penjelasan kepada para manusia atau masyarakat di muka bumi ini agar mereka bisa menghadapi ini. Maka kami pun tentu secara pribadi ini saya memilih ya, ada 5 tips aman menghadapi corona dan 5 tips ini bisa ditarik menjadi cara untuk menghadapi semua permasalahan dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali. Jadi bukan hanya corona. Tetapi karena corona sekarang menjadi berita yang paling tersebar dan juga hampir semua bibir mungkin mengucapkan kata ini. Dan semua orang lagi menghadapi, maka kita memberikan judul 5 tips aman menghadapi corona. Padahal sebenarnya 5 tips ini insya Allah kalau Anda fokus dan Anda ikutin ya, beberapa waktu ke depan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah tips untuk menghadapi semua permasalahan. Apapun permasalahan Anda, apakah itu penyakit, apakah itu gangguan orang, apakah itu terlilit utang, apa saja permasalahan Anda bisa menggunakan 5 tips aman ini, dan insya Allah ini tips yang sangat jitu sekali. Saya akan mulai dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diikhlaskan niat kita semua dan Allah jadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat teman-teman sekalian. Dengan tips yang pertama. Dan tips ini luar biasa teman-teman. Tips inilah yang akan menghilangkan semua ya, beban pikiran Anda yang negatif, akan melapangkan dada Anda yang sempit, akan mengubah karakter Anda yang buruk menjadi baik, dan akan mengubah semuanya. Bahkan dari kesedihan kepada kegembiraan. Dan ini adalah asas dari kehidupan semua manusia. Hanya saja setiap muslim yang fokus padanya. Cuma kita sayangkan memang masih sangat sedikit muslim kembali kepada tips ini. Yaitu at-tauhid. Apa itu tauhid teman-teman sekalian? Tauhid adalah pengesaan dan pengikraran di pikiran kita, di hati kita, dan diikrarkan dengan lisan kita, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini tips yang pertama dan ini tips yang paling penting. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada pemilik, penguasa yang menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan. Dan apapun yang Anda lihat dan tidak lihat, kecuali Dia menciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta, teman-teman sekalian. Pada saat kita sedang mengalami nikmat yang melimpah seperti misalnya badan sehat, Masya Allah, dan semoga Allah jaga selalu kesehatan kita ini, atau kita dalam keadaan kenyang, kita beristirahat yang cukup, kita melampiaskan biologis yang halal, kita memiliki kendaraan, harta dan segala macam, maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah memastikan dalam surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur pasti aku akan tambah. Jadi yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan nikmat itu Allah, dan yang bisa mempertahankan hanya Allah. Ini konsep dasar sekali yang harus dipahami oleh setiap muslim. Begitu juga teman-teman sekalian, kalau kita sedang tertimpa cobaan ataupun musibah. Yakinlah seyakin-yakinnya yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa menghilangkan hanya Allah. Corona ini, teman-teman sekalian, adalah salah satu dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian virus, penyakit yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sebagai cobaan bagi manusia. Ya. Agar manusia tidak terus-menerus dalam kondisi lalai,
Bayangkan teman-teman kalau kita sehat terus, mungkin manusia akan lalai. Kalau kita kenyang terus nggak pernah lapar, mungkin tidak akan ada usaha. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hal-hal yang seperti ini untuk menunjukkan kepada manusia tentang keberadaannya. Kalau ada Allah yang menciptakan, corona tidak nampak dengan mata. Dikatakan virus, kecuali mungkin menggunakan alat-alat canggih. Tapi secara kasat mata tidak nampak. Namun teman-teman sekalian, dia bisa menggoyangkan dan membuat seluruh muka bumi ini, semua manusia, mayoritasnya bahkan kepikiran tentang masalah corona ini. Dan berapa banyak orang yang sudah jadi korban, baik itu dirawat di rumah sakit, ataupun mereka yang meninggal karena corona ini. Sehingga menjadi momok yang sangat menakutkan bagi manusia. Gitu kan? Kalau kita kembali kepada tauhid kita, pengesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwasanya corona dan penyakit-penyakit yang lain ini, Allah lah yang menciptakan, dan memang tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa. Gak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Maka pasti Allah pun mampu untuk menyelamatkan kita dari corona tersebut. Ini tips yang luar biasa. Coba kita teman-teman sekalian mentadabburi beberapa ayat Al-Quran. Hampir semua ayat Al-Quran sebenarnya bicara tentang masalah tauhid ya. Cuma siapa di antara kita yang kembali kepada tauhid itu dengan sebenar-benarnya? Terbukti teman-teman sekalian, kita seringkali kalau sakit, yang pertama kita dahulukan adalah ke dokter siapa. Bukan tidak boleh, nanti akan kita sebutkan. Di tips yang kelima nanti kita berobat. Tapi teman-teman, sebelum itu semua, kita punya rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Begitu seorang muslim bangun pagi hari dan dia sakit, maka yang paling pertama dia lakukan adalah menerima sebagai keputusan Allah ini. Kata Nabi SAW, jangan kalian mengucapkan, kalau terjadi sesuatu katakan, la qaddarallahu wa ma sya'a fa'al. Allah sudah menakdirkan dan Allah melakukan apa yang dia inginkan. Dan jangan kalian membuka pintu lau. Lau itu kalau seandainya. Karena Allah membuka pintu syaitan. Akan membuka pintu syaitan. Kalau seandainya saya tidak ketemu sama si fulan, saya tidak kena. Kalau seandainya saya tidak tidur semalam, saya tidak akan kecurian. Kalau seandainya. Ini kalau sudah terjadi dalam akidah Islam, kita harus yakin Allah sudah takdirkan sebagai bentuk cobaan. Bagaimana? Terima. Memang begitu. Kita punya dua sayap dalam kehidupan kita ini. Kalau kita imbangin teman-teman, dua-duanya berimbang ini, maka kita akan tenang melalui kehidupan ini. Yang pertama syukur kalau nikmat ada, sayap yang sisi kanannya. Sisi kirinya adalah sabar pada saat cobaan datang. Dan ini harus berimbang. Nggak bisa tidak. Sebagaimana Anda makan kenyang, Alhamdulillah. Tidur enak, Alhamdulillah. Biologis nyaman dengan pasangan, Alhamdulillah. Misal contoh, Anda bersyukur supaya nikmat itu bertambah. Begitu juga pada saat cobaan datang, Anda harus terima. Ini harus berimbang. Ya. Banyak orang subhanallah mungkin dia kalau disuruh bersyukur dia mau. Tapi kalau disuruh bersabar dia nggak mau. Nggak bisa. Bukan cuma kita. Para nabi-nabi, para rasul-rasul. Ya. Utusan Allah SWT diuji oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW sakit. Nabi Ibrahim AS sakit. Digambarkan dalam banyak dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Nabi Ibrahim AS mengatakan, wa idha maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit hanya Allah yang menyembuhkanku. Diceritakan tentang Nabi Ayyub AS sakit. Sampai hampir 20 tahun beliau sakit. Kusta dan dijauhi oleh masyarakatnya. Tapi beliau tetap berdoa kepada Allah SWT. Allah sembuhkan. Nabi Muhammad SAW pernah demam. Ya, sakit. Nabi SAW merasakan. Ya, dan ini terjadi pada orang yang terbaik. Itu juga dengan kita tentunya. Jadi nggak mungkin Anda nggak pernah sakit. Itu nggak mungkin. Sebagaimana Anda juga tidak mungkin nggak pernah lapar. Anda nggak pernah haus. Pasti semuanya akan terasa. Ya, seperti itu. Nah teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita ini pada saat mendatangkan cobaan kepada kita, sebenarnya menginginkan kita agar kembali kepadanya. Itu sebenarnya target utamanya itu. Bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Coba kita renungi dulu beberapa ayat teman-teman sekalian. Coba saya berharap teman-teman membuka ya surah Hud, surah nomor 13 dalam Al-Quran ya. Dimulai dari ayat satunya, saya akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan dibuka di aplikasi Al-Quran di handphone Anda. Surah Ar-Ra'd, maaf, bukan surah Hud, surah Ar-Ra'd. Mohon maaf saya ucap tadi salah. Surah Ar-Ra'd tentang masalah guntur ya.
Ar-Ra'd mulai ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif lam mim ra. Semua huruf-huruf terputus di awal Al-Quran ini hanya Allah yang tahu maknanya, kata para ulama, atau nama lainnya surah itu. Tilka ayatul kitab. Ini adalah ayat-ayat kitab atau Al-Quran. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq. Dan kitab yang diturunkan kepadamu hai Muhammad dari Tuhanmu ini benar-benar adalah benar dari Sang Pencipta Allah. Ini Al-Quran yang sekarang kita baca pun ayatnya benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsaran nasi la yu'minun. Tapi sayangnya kebanyakan manusia tidak mau beriman kepadanya. Tidak mau baca, kalaupun baca maka mereka tidak mau menerapkan dalam kehidupan mereka. Masa sih ayat Al-Quran bisa menyembuhkan? Nah, muncul pertanyaan seperti itu. Nanti kan kita jelaskan di poin atau tips yang kedua ya. Renungi dulu teman-teman. Siapa sih yang kita sedang bahas tauhidnya nih? Yang menjadi tips utama menghadapi semua permasalahan hidup kita termasuk corona? Allah. Siapa Allah? Perhatikan Allah kenalkan dirinya di ayat keduanya. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Kullun yajri li ajalin musamma. Yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Perhatikan kata Allah, Allah lah. Siapa Allah itu? Siapa yang Ustaz bahas tentang masalah mentauhidkannya? Kata Allah, Allah lah yang telah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana kamu lihat. Ini ayat, potongan ayat yang luar biasa. Coba perhatikan langit teman-teman sekalian. Kita bisa lihat ke langit ini, ya, sejauh mata kita memandang. Dan langit ini sama, mau di Asia, tidak usah kita bicara negara Indonesia, Asia, benua Asia, di Afrika, di Eropa, di Amerika, ya, di Australia, sama. Langitnya sama. Saking luasnya gitu, sampai tidak bisa terlihat ujungnya. Dan siapa di antara Anda yang pernah melihat ada tiangnya? Kalau Anda tidak temukan tiang, dan memang tidak akan pernah Anda temukan tiangnya, bagaimana bisa langit yang seraksasa ini, sebesar ini, tidak rubuh menimpa kita? Apa yang menopangnya? Kalau Anda jawab, tidak ada yang menopangnya, tidak ada tiang. Lalu bagaimana dia bisa berdiri? Dari mana asalnya? Langsung Allah Sang Pencipta yang Anda sebagai seorang Muslim langsung diajarkan, ya, kalau pencipta kalian adalah Allah. Siapa Allah itu? Yang telah mendirikan langit yang kalian lihat tanpa tiang. Setiap Muslim sudah tahu, satu hari dia sholat 5 waktu, dia sujud kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia zikir kepada Allah, dia baca Al-Quran, ya. Dia mengikuti Rasulullah SAW, utusan Allah yang membawa Al-Quran itu. Allah lah yang telah mendirikan langit tanpa tiang yang kalian lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy-nya, di atas singgasananya, di atas langit sana. Dan dialah, kata Allah, yang telah menundukkan matahari dan bulan. Apa makna menundukkan? Setelah itu dijelaskan. Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Matahari terbit di pagi hari, terbenam di sore hari, lalu bulan kelihatan di malam hari. Begitu terus. Kira-kira teman-teman, kalau tidak ada yang atur ini, bisa seperti ini rapinya? Terbit di sini, terbenam waktu tertentu, terbenam di waktu tertentu, lalu kemudian ada bulan terlihat. Dan subhanallah, seluruh muka bumi ini mengalaminya. Walaupun ada perbedaan. Di sini terbit matahari, mungkin di sana terbenam. Ya. Di sana terbenam, di sini terbit. Bulan kelihatan malam di sini, juga kelihatan nanti di malam di sana. Sama, walaupun beda waktunya, walaupun jaraknya jauh. Sederhana. Anda berpikir pakai akal sehat Anda. Ayat Al-Quran untuk ditadabbur, ini kita sedang tadabbur ayat. Apakah masuk akal teman-teman sekalian? Semua ini ada tanpa ada yang mengaturnya. Di mana akal manusia yang berfaham ateis? Tidak ada Tuhan. Lalu siapa yang atur semua ini? Rumah Anda sendiri, tidak usah jauh-jauh. Apakah tiba-tiba Anda tanpa ada yang membangunnya? Listrik di rumah Anda tiba-tiba ada tanpa ada yang memasang listrik tersebut dan juga menyala tanpa ada yang menyalakannya? Coba pakai akal sehat. Al-Quran turun mengajak bicara akal manusia. Allah yang telah mengatur bulan, matahari dan bulan. Semuanya beredar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Lalu Allah mengatakan, dan Allah mengatur urusan makhluknya. Ini luar biasa teman-teman. Mengatur urusan makhluknya. Saya dan Anda dan seluruh manusia, seluruh hewan, seluruh tumbuh-tumbuhan, bahkan benda-benda mati mungkin di mata kita, ya batu, tanah dan seterusnya. Semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid menurut saya teman-teman sekalian, Allahu a'lam, adalah luar biasa tips dalam semua kehidupan kita. Semua kunci kebahagiaan ada di sini. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan lihat apapun yang kita lihat atau tidak lihat oleh mata kita, kita akan yakin ada penciptanya. Kita sama batu sama air sama api sama-sama makhluk. Ada yang menciptakan kita. Dan kata kuncinya yang Anda lihat di muka bumi ini terjangkau tidak tergantung oleh mata Anda. Manusia dengan berbagai macam warna kulitnya, bahasanya, postur tubuhnya, paras wajahnya, warna kulitnya, segala macam. Hewan-hewan dari semut, serangga-serangga, kemudian lebih besar lagi kelinci, ayam, lebih besar lagi kambing, rusa, lebih besar lagi sapi, kerbau, ya, kuda, lebih besar lagi zebra, gajah, dan seterusnya. Semuanya itu miliaran jumlahnya. Setiap spesiesnya itu sudah jutaan jumlahnya. Luar biasa jumlahnya. Gitu. Kemudian tumbuh-tumbuhan, dari rumput yang kecil, sayur-sayuran, buah-buahan yang kita bisa rasakan, kita bisa rasa. Sampai ke pohon beringin yang besar, pohon yang sampai ratusan tahun umurnya. Besar. Semua itu. Semua yang di lautan. Semua jenis hewan-hewan, ikan-ikan, cumi, udang, semua dengan beragam macam keajaibannya. Semua burung-burung yang berterbangan di udara. Semua Anda lihat miliaran bintang-bintang bisa gemerlapan kelihatan. Semua. Dan yang tidak kelihatan oleh mata Anda, kata kuncinya tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa. Ya. Tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang menghilangkan atau memusnahkan kecuali Allah. Itu dasarnya. Walaupun kita manusia postur tubuhnya kecil misalnya, dengan tauhidnya kita bisa menjadi besar. Karena kita tahu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah SWT. Dan kita hanya bergantung kepada Allah. Tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah. Dan tidak yakin kecuali apapun yang sudah Allah tekankan untuk kita yakini. Apa yang telah menimpa kita, Allah sudah tentukan. Dan kita terima dan kita bersabar. Apa yang Allah berikan sebagai nikmat, kita bersyukur. Kata kuncinya sederhana. Lalu Allah mengatakan, Allah mengatur segala urusan makhluknya. Dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Semua ini kata Allah, aku jelaskan, aku yang mendirikan langit tanpa tiang, ya, aku yang mengatur matahari dan bulan dan nampak depan mata. Kemudian akulah yang telah mengatur seluruh urusan makhluk. Semua itu agar kalian yakin tentang keberadaanku, kata Allah, dan kalian yakin nanti akan kembali kepadaku pada saat orang meninggal dan menuju ke akhirat. Cukup sampai situ? Belum. Ini baru 2 ayat nih. Ayat yang ketiga. Kata Allah SWT, Allah kenalkan lagi dirinya. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Renungi teman-teman. Saya harap Anda tenangkan fikiran. Renungi ayat ini dengan niat. Minta kepada Allah agar ayat ini masuk dalam hati Anda. Betul-betul akan menjadi tips keamanan dalam setiap keadaan Anda. Demi Allah iya. Perhatikan kata Allah. Dan dia-nya besar kata ganti Allah. Sudah bicara masalah langit, sekarang Allah bicara masalah di bumi ini. Dialah yang telah menghamparkan bumi. Sehingga kita bisa membangun di atasnya, kita bisa berjalan di atasnya, ya. Kita bisa bercocok tanam, kita bisa ambil hasilnya. Bumi yang begitu luas yang Anda pijak ini, masa tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan? Seperti orang ateis kan nggak masuk akal pikirannya gitu. Allah kenalkan, dia yang telah menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung, semua gunung-gunung Allah yang ciptakan. Mau yang berapi, mau yang gunung batu, dengan tumbuh-tumbuhnya, dengan segala macam kandungannya. Allah bilang semua, menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, di atas bumi itu. Ini nggak gampang. Sekarang satu komplek perumahan, kita kasih rasionalnya. Rumah itu ditata oleh seorang arsitek dan teknik sipilnya diatur
Sehingga jadilah satu komplek perumahan, ini rumahnya, ini jaraknya, ini halamannya, ini alirnya, ini airnya, ini listriknya, dan seterusnya lah. Ini jalan di komplek tersebut diatur. Ini fasumnya, fasilitas umumnya untuk dipakai, misalnya taman, segala macam. Kalau kira-kira nggak ada orang yang buat itu, kira-kira bisa terjadi, teman-teman. Tiba-tiba ada komplek perumahan tanpa ada yang ciptakan. Karena manusia unik. Dia berpikir, oh ini hebat nih pemilik kompleknya. Oh canggih pemikirannya. Oh bagus gambarnya. Apalah tata-tatanya, tata ruangnya bagus, tatanya rapi dan segala macam. Itu oke, kita tidak salahkan. Tapi bagaimana Anda memungkiri kalau alam semesta yang begitu rapi ini, dengan luasnya, terhamparnya bumi ini, dengan sungai dan lautannya, kemudian bisa dirasakan sejuk airnya, asin air laut, sejuknya dan tawarnya air sungai. Kemudian buah-buahan yang tumbuh dari air yang membasahi bumi sehingga keluar kelapa, keluar manggis, keluar semangka, keluar semuanya. Ya Anda bisa rasakan. Lalu Anda bilang tidak ada Tuhannya. Dan kalau Anda yakin teman-teman, walaupun dari seorang muslim sudah tahu Tuhan Allah kalau ditanya, tapi belum yakin, coba renungi ini. Ini tips yang luar biasa. Semua tidak terkecuali la ilaha illallah. Tidak ada Tuhannya, tidak ada pemiliknya, tidak ada penguasanya kecuali Allah. Allah mengatakan, semua gunung-gunung dan sungai-sungai di atas bumi tersebut Allah. Lalu Allah mengatakan, Allah yang mengadakan. Lalu Allah mengatakan, dan padanya pula di bumi itu. Dia-nya besar kata ganti Allah, menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang manis, ada yang asam. Semua itu agar orang berpikir, kok bisa pohon yang sama, jenis yang sama pohonnya, ditanam di tanah kebun yang sama, kok hasilnya nggak sama semuanya? Ada perbedaan. Satu pohon aja pasti ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih manis, ada yang kurang manis, dan seterusnya. Dari mana itu? Kalau Anda bilang kan ada petani Ustaz, ada pemilik kebun. Berapa banyak pohon yang dirawat oleh manusia? Dan berapa banyak pohon yang tumbuh liar di hutan sana? Yang tidak ada manusia menjangkau dengan tangan mereka. Tumbuh liar. Siapa yang mengurusnya? Dan lihat hutan-hutan, ketik di YouTube. Keajaiban hutan atau apa. Lihat gambar, lihat. Siapa yang menata semua itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menutupkan malam kepada siang. Ini pada buah-buahan ini luar biasa banyak sekali teman-teman. Saya biasa bilang begini teman-teman, saya ingatkan kembali diri saya. Kalau Anda masuk misalnya ke satu supermarket, Anda pengen sekali makan anggur misalnya. Jangan menjadi orang seperti ateis. Anda orang muslim. Anda punya iman dalam hati. Maka apa yang harus Anda lakukan teman-teman sekarang? Pada saat Anda ingin anggur misalnya, bukan cuma sekedar, oh mbak, mas, mana yang manis? Ini, beli, selesai. Coba, enak ya, manis, selesai. Itu sederhana sekali gitu. Sayang kalau cuma seperti itu. Lalu bagaimana Ustaz? Coba renungin, Anda pada saat beli anggur tersebut. Siapa yang buat anggur seperti itu? Tertancap di tangkainya dengan begitu rapi. Warnanya, lembut kulitnya, cita rasa dalamnya, aromanya. Bahkan lemahnya manusia teman-teman sekalian. Dan Anda harus yakin ada Tuhan yang menciptakan. Kalau Anda petik satu buah anggur dari tangkainya, Anda tidak mampu menancapkannya kembali. Tidak akan direnungi itu. Ini bertauhid kepada Allah, ternyata ada penciptanya. Buah anggur yang saya makan, saya diciptakan oleh Allah. Buah ini juga Allah yang ciptakan. Dan tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Populasi manusia tidak pernah habis. Populasi buah-buahan tidak pernah habis. Pertumbuhan terus, perkembangan buah-buahan tidak pernah habis. Dan tidak bisa tercampur baur, ini anggur begini, apel begini, warnanya begitu, cita rasanya. Pisang, tetap rapi dengan luar biasa. Hampir tiap hari kita bisa lihat pisang di Indonesia. Dengan warna kuning, warna hijau. Anda lembut, begitu lembutnya tekstur kulitnya, dagingnya di dalam isinya, manisnya. Cuma dimakan saya selesai. Jadikan nutrisi tubuh dan menghilangkan nafsu yang kita akan ingin. Nah, teman-teman sekalian, renungi itu. Renung. Anda biasa makan ayam, bukan cuma sekedar ambil ayam teman-teman sekalian. Pengen ayam potong sembelih, oh enak ya ayam goreng, oh buat kari. Akhi dan ukhti, ayam itu dari mana? Coba Anda lihat ayam jago ya, biasa Anda lihat. Perhatikan bulunya saja.
Kalau Anda perhatikan baik, karena ayam ini hampir tiap hari kita lihat, jadi kita tidak terlalu memikirkan. Coba renungi, siapa yang mau memberikan warna merahnya, warna hijaunya, warna coklatnya, warna hitam. Canggih sekali, indah sekali warna kulitnya, warna bulunya itu. Yang Anda kadang-kadang sembeli, Anda siram pakai air panas atau rendam supaya bulunya dibuang di sampah. Satu tangkai bulu itu, berapa banyak bulu di situ. Kalau anda hitung, mungkin Anda capek kalau Anda hitung itu. Dari mana itu? Warnanya dari mana? Dari mana bulu itu? Dan ayam ini tidak pernah habis, subhanallah. Telurnya, tiap hari kita bisa konsumsi. Tiap hari kita dapatkan. Luar biasa ya. Kalau Anda tidak tersentuh dengan ini, luar biasa. Anda harus banyak istighfar kepada Allah SWT. Lalu kata Allah, dan dia yang menutupkan malam pada siang. Ini tiap hari nih. Kayak sekarang lagi siang hari begini. Dari mana ini matahari bisa terang seperti ini? Sebentar malam, gelap. Sederhana. Anda masuk, kayak saya di studio ini sekarang. Bagaimana bisa ada penerangan ini tanpa ada yang mengadakan? Kami centek, kami tekan, kami pencet. Ya. Panel listriknya, maka lampu menyala. Kami switch on kan nyala, switch off-nya kami tekan lagi mati. Kan begitu. Itu depan mata kita bisa lihat. Bagaimana dengan pergantian siang malam yang kita bisa lihat tiap hari? Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Lalu Allah mengatakan, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Makanya kita sekarang ajak berpikir. Ya. Ini luar biasa. Cukup sampai situ? Belum. Allah masih kenalkan lagi. Perhatikan di ayat 4-nya. وَفِي الْأَرْضِ كِتَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Ada lautan, ada daratan. Ada kebun-kebun anggur. Tadi sudah kita kasih contoh anggur. Allah sebutkan anggur sebagai keajaiban. Tanam-tanaman. Segala macam jenis tanam-tanaman. Warna-warni. Wahai manusia. Lalu kau pungkiri Tuhanmu. Tidak ada penciptanya. Yang warna kuning, yang warna merah, yang warna pink. Seperti pohon-pohon yang banyak didatangi di Jepang, di musim semi. Dan sekian banyak. Warnanya luar biasa. Keajaiban luar biasa. Lalu kata Allah SWT, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Ada banyak yang bercabang buahnya, ada juga yang tidak. Disirami dengan air yang sama, tapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Tadi saya sudah kasih contoh. Dalam satu kebun, sama areanya, sama jenis tanahnya, bibitnya sama, disiram dengan air yang sama, dikasih pupuk yang sama. Kok beda? Ini lebih banyak buahnya daripada ini. Kok ini lebih manis daripada ini? Allah mengatakan itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mengerti. Ini renungi teman-teman, buah-buahan yang kita lihat tiap saat seperti itu. Ya. Dan banyak sekali ayat Al-Quran, banyak sekali yang membahas masalah ini. Banyak sekali. Ini baru sebagian saja. Anda tiap sholat baca kan? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan. Tuhan apa? Rabb itu pencipta, pemilik, penguasa, pengada, yang hidupkan, yang mematikan, yang menggantikan siang dan malam, yang menurunkan hujan. Tuhan, pemilik, penguasa alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, dia maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, raja hari kebangkitan nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, tunduk dan patuh. Setelah tahu ini, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini konsep dasar setiap muslim. Al-Fatihah minimal kalau di sholat wajib 17 kali Anda ulangi, bahkan bisa lebih daripada itu. Ya. Kalau bukan membahas 5 tips ini teman-teman, mungkin membahas tauhid aja nggak akan selesai dalam 1 kali 2 pertemuan. Anda bisa, saya sarankan kembali ke bahasan kami di YouTube, ada di playlist insya Allah kitab tauhid. Ada 66 bab kami bahas tentang kitab tauhid itu.
tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan ada juga bahasan kami di kitab Minhajul Muslim, 4 bab pertama, masalah akidah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa judul kami yang bahas masalah ini, seperti indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Kemudian ada judul yang lain juga, ini judul ceramah ya. Kemudian ada juga ceramah, saudaraku inilah pondasi agamamu, kemudian saudaraku inilah rahasia rezekimu ya. Kemudian kenalilah Tuhanmu, engkau akan bahagia. Semua ini sudah kami jelaskan teman-teman sekalian. Dan ini saya katakan tadi, kalau seandainya kita ingin bahas, maka tidak akan cukup waktunya. Tapi saya ingin menyampaikan secara ringkas semuanya. Yang penting tadi garis besarnya Anda sudah punya gambaran. Tips yang pertama, bertauhid. Artinya gini, kalau corona sekarang lagi menyebar, yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan corona Allah, yang bisa menghilangkan Allah. Dan Allah datangkan sebagai cobaan bagi hambanya. Tugas saya bersabar. Apa itu sabar? Menerima keputusan Allah lalu ikhtiar cari jalan keluar. Itu sabar. Bukan lulus dada dulu manis. Nah, tapi yang penting Anda sudah tahu, oh ternyata Allah yang ciptakan. Lalu bagaimana solusinya? Minta kepada Allah. Dan kita masuk ke tips yang kedua sekarang. Yaitu berdoa dan ruqyah syariah. Ini sayang sekali teman-teman sekalian. Dilupakan oleh banyak orang. Sayang sekali. Ya. Sayang sekali. Saya berharap teman-teman medis kita, ya, Anda kombinasikan antara ilmu medis yang Anda sudah pelajari dengan ruqyah syariah. 2 buku ini selalu saya rekomendasikan. Ya. Ini bukan saya yang tulis tentunya, tapi buku ini selalu. Ini dulu sudah pernah saya bedah. Ini judulnya Ruqyah, mengobati jasmani dan rohani menurut Al-Quran dan Sunnah. Ya, terbitan pustaka Imam Syafi'i dan tulisannya Abdullah bin Abdul Aziz Al-Idan. Saya pun tidak kerjasama sama penerbitan ini ya. Ini tidak ada maslahat duniawi kami sama sekali. Tidak ada. Alhamdulillah. Ini murni hanya untuk menyampaikan kepada umat ini. Buku ini sangat bagus. Saya rekomendasikan. Dan yang kedua ini terbitan pustaka Ibnu Umar. Lebih kecil lagi. Tuntunan doa ruqyah untuk orang sakit dan mengobati guna-guna juga sihir. Baik teman-teman sekalian. Ada hal mendasar yang perlu saya titik beratkan setelah Anda bertauhid kepada Allah. Saya yakin mudah-mudahan insya Allah Allah sudah tanamkan dalam hati Anda. Tadi di sedikit bahasan kita masalah tauhid, oh iya, ternyata saya punya Tuhan Allah. Walaupun Anda sudah yakin, kita mau lebih yakin lagi, ya, lebih percaya lagi, kan gitu. Itu yang kita inginkan. Sehingga Anda selalu berjalan di atas tauhid. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, itu yang didakwahi oleh semua nabi-nabi, itu juga yang diterapkan oleh para sahabat dalam kehidupan mereka, ridwanullahi alaihim. Ya. Tauhid. Yang kedua, tips yang kedua, doa dan ruqyah. Doa dulu teman-teman sekalian. Dalam Islam, kita disuruh berdoa sebelum beraktivitas. Doa keluar rumah, doa mau makan, doa mau tidur, doa mau biologis. Ya. Doa. Apa itu doa? Berhubungan sama Tuhan Allah SWT. Itu komunikasi langsung seorang hamba dengan Tuhannya. Itu doa. Curhat. Minta kepada Allah. Doa dulu, baru ke dokter. Doa dulu, baru minum obat. Doa dulu, akhi dan ukhti. Sayangnya doa Anda jadikan nomor ke-30. Setelah Anda mentok ke beberapa orang dokter, yang sifatnya ikhtiar duniawi, baru kemudian Anda sholat malam sujud kepada Allah karena dokter sudah vonis Anda tidak bisa sembuh. Kenapa akhi dan ukhti? Kenapa tidak doa dulu? Berdoa dulu. Ya. Doa ini penting. Doa ini, kata Nabi SAW, adalah asas ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Kalau Anda sudah fahami doa dan selalu berdoa, apa saja kesempatan berdoa. Ya Allah berikan, Ya Allah mudahkan, Ya Allah sembuhkan, Ya Allah angkat, Ya Allah ini, Ya Allah minta Allah. Maka Anda sudah masuk pada inti ibadah kepada Allah. Ada orang subhanallah dihitung jari berdoanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malas berdoa. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu, oleh hamba-hambaku katakan aku sangat dekat. Sang pencipta Allah tadi yang kita bahas di tips pertama itu mengatakan aku sangat dekat. Lalu apa ya Allah manfaatnya kau dekat kepada kami? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab panggilan-panggilan dan permintaan mereka kalau mereka memohon. Falyastajibuli, maka mereka harus segera kembali kepadaku. Wal yu'minu bi, mereka beriman tentang keberadaanku. Lalu yarsyudun, agar mereka dapat petunjuk.
Doa akhi dan ukhti. Hujan turun antara azan dan iqamah sepertiga malam. Ketemu dengan orang soleh, tolong doakan saya. Kedua orang tua, tolong doakan saya. Doa teman-teman sekalian. Doa yang rutin, jangan tinggalkan. Doa mau keluar rumah, ya. Kata Nabi SAW, ini contoh saja. Siapa yang keluar rumah membaca Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Siapa yang baca ini? Maka dikatakan kepadanya, engkau telah tercukupi dan engkau telah terlindungi. Maka setiap syaitan yang bertemu dengannya akan mengatakan kepada temannya, syaitan yang lain, bagaimana kita mau celakakan orang yang sementara dia sudah dicukupi dan dilindungi. Sederhana doanya. Mau makan baca Bismillah. Dan usahakan teman-teman dengarkan Bismillah. Dengan nama Allah. Kata Nabi SAW, sampai mau makan baca Bismillah, syaitan di sebelahnya menjadi kecil seperti lalat. Allah SWT berkahi. Baca doa, biasakan. Dan doa sebenarnya ini manja kita kepada Allah. Kenapa dari suruh manja nggak mau? Seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta pada manusia, karena kalau kau minta padanya dia akan marah. Kita minta sekali sama manusia, dia izinkan. Mungkin 2 kali, 3 kali dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah, justru kalau kau tidak minta dia marah. Perhatikan, luar biasa. Dan ini kembali kepada hadis riwayat Tirmidzi. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, siapa yang tidak curhat kepada Allah, siapa yang tidak merengek kepada Allah, siapa yang tidak manja kepada Allah, Allah marah padanya. Allah marah. Anda yang sedang diuji kena corona, tinggal minta kepada Allah. Allah sedang sayang sama Anda, disuruh istirahat, Anda tinggal mohon kepada Allah SWT. Selama ajal Anda belum datang, Allah akan kasih kok. Tidak usah khawatir. Bagi Anda yang mengatakan saya sudah berdoa Ustaz, belum Allah terima, itu 1 atau 2 doa Anda. Selebihnya Allah kasih. Kadang-kadang bahkan kita tidak khusus niat doa. Misalnya, bukankah tiap hari Anda lapar? Anda kadang-kadang cuma mengatakan lapar. Hanya itu. Tiba-tiba Anda bisa punya ide mampir ke restoran manapun, Anda makan. Kalau Anda tidak makan, Anda sudah mati sekarang. Tiap hari Anda haus. Anda cuma bilang haus. Tiba-tiba ada ide, pikiran untuk pergi ke dispenser ambil air atau Anda beli minuman atau. Tiap hari Anda capek. Anda tinggal capek. Istirahat. Hanya ucapin Allah kasih. Nafas bahkan kita tidak minta Allah kasih. Cahaya ditangkap oleh mata tidak kita minta kasih. Suara bisa didengar oleh kuping, kita tidak minta dikasih. Lidah kita bisa bedain mana ya, asam, manis, pedas seketika tanpa kita minta. Hidung kita bisa bedain mana bau wangi, busuk seketika. Dan ini jantung kita memompah darah, memompah sehingga kehidupan di pabrik raksasa dalam tubuh kita ini dengan sekian banyak selnya dan rumitnya sistemnya gitu kan. Itu bisa jalan. Berarti yang Anda minta, yang mana belum Allah kasih? Oh, pernah minta nikah tapi Allah belum kasih. Allah lebih tahu kenapa tidak dikasih sama orang itu. Oh, sembuh penyakit, Allah belum sembuhkan. Ya sudah, Anda terus berdoa. Kata Nabi SAW dalam hadis renung ini, ya. Hadis ini luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya. Loh, kok diterlambatkan Ustaz? Kata Nabi SAW lanjutannya, agar dia tetap dalam doanya. Andai saja teman-teman, Anda meninggal dunia. Dan pasti kita meninggal insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Pada saat kita meninggal teman-teman, dan kita tahu, ternyata pada saat kita berdoa dulu Allah terlambatkan. Tadinya mungkin Anda bisa sembuh seketika, ya Allah berikan langsung Allah sembuhkan. Bisa saja. Tapi ini Allah terlambatkan seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 10 tahun baru Anda sembuh misalnya. Berarti Anda dalam 10 tahun itu punya pahala doa yang luar biasa. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa kecuali Allah berikan doa tersebut. Hanya saja melalui 3 tahapan. Bisa Allah berikan langsung, Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia, atau Allah simpankan dan dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dalam sebuah athar yang lain disebutkan, kata Nabi SAW, akan datang nanti orang-orang pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Dan mereka tidak tahu pahala dari mana ini. Karena mereka tidak tahu, dari mana ini? Apa ini? Amalan apa nih? Lalu kata mereka kepada para malaikat, kata Nabi SAW, mereka bertanya, ini dari mana? Kata para malaikat, ini adalah doa-doa kalian yang kalian panjatkan selama di dunia, belum kalian terima jawabannya di dunia. Maka dikumpulkan dan bentuk pahala yang besar di hari kiamat. Kata Nabi SAW, ini bocoran dari manusia terpercaya di muka bumi ini. Manusia yang paling sempurna jalur nasabnya. Orang yang diutus oleh Allah SWT menutup risalah langit. Tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau mengatakan, maka orang ini berharap
Semua doanya di dunia belum dikasih pada saat itu. Nah itu doa rutin teman-teman. Ada juga doa yang khusus. Anda bisa panjatkan doa Anda, hajat Anda pribadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda juga bisa ruqyah syariah. Nah ruqyah ini yang saya ingin titik beratkan. Tadi 2 buku yang saya rekomendasikan itu. Teman-teman sekarang saya akan coba bacakan salah satunya ya. Yaitu buku yang ditulis Abdullah bin Abdul Aziz Aidan. Ada poin penting di sini. Beliau mengatakan, ya, hakikat ruqyah. Ini di halaman 29 ya. Yang dimaksud dengan ruqyah adalah kumpulan ayat Al-Quran. Ta'awudz atau meminta perlindungan. Serta doa yang bersumber dari Nabi SAW yang dibaca seorang muslim untuk dirinya, anaknya, atau keluarganya. Guna mengobati penyakit rohani dan penyakit yang disebabkan oleh penyakit atau ain, mata jahat, manusia dan jin, kerasukan syaitan, sihir, ataupun berkaitan dengan penyakit-penyakit yang bersifat fisik dalam kurung jasmani maupun rohani. Jadi penyakit dok medis pun sama. Bisa diobatin dengan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, inilah makna sebenarnya atau hakikat ruqyah syariah. Kenapa Anda masih banyak yang tidak pernah terjadi ruqyah di rumahnya? Kenapa Anda masih ragu pada saat Anda sakit? Yang pertama adalah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mulai dengan puji Allah dan salawat kepada Nabi SAW. Lalu, ya Allah sembuhkanlah hambamu. Bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, bacakan ayat-ayat ruqyah, tiup telapak tangan, usap tempat yang sakit. Dengan penuh keyakinan. Sambil Anda ikhtiar medis, iya. Tapi ini tips nomor 2. Tips kami yang kelima nanti baru medis. Nah saya ada 2 tips lagi di sini harus kita baca. Nanti baru masuk tips yang kelima. Tips yang kedua sekarang ini dulu, ruqyah syariah. Kemudian ada setelahnya beliau mengatakan di bab keempatnya, mengapa harus ruqyah syariah? Jawabannya ditinjau dari 8 hal beliau mengatakan. Saya ringkaskan dengan cukup panjang. Yaitu yang pertama, ruqyah syariah bagian daripada sunnah. Bagian daripada perintah Nabi SAW. Kalau Anda seorang muslim, Anda yakin kiai dan guru kita, panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada beliau. Yang kedua, minimnya zikir dan kurangnya upaya membentengi diri dengan mengucap wirid. Mayoritas muslim masa kini kecuali yang dirahmati Allah lalai berzikir kepadanya dan lupa membentengi diri mereka dengan zikir dan doa. Baik itu zikir pagi petang, zikir yang terkait dengan kondisi atau suatu momen tertentu, zikir setelah sholat 5 waktu, maupun membaca Al-Quran, berdoa dan beristighfar. Jadi ini yang kedua, kelalaian ini mengharuskan orang ruqyah syariah juga. Yang ketiga, tersebarnya hasad, iri dengkinya orang. Maka ini bisa diobatin dengan ruqyah syariah. Kalau Anda yang belum tahu penyakit ain ini bahaya sekali. Kata Nabi SAW, ain benar terjadi. Ya. Dan mayoritas umatku meninggal karena ain. Maksudnya orang karena biasa hatinya iri, sakit hati, bisa membuat matanya panas. Dan dia bisa menyakiti orang yang di hadapannya. Ini berbahaya sekali. Ya. Yang keempat, ruqyah berguna sebagai penyembuh sejumlah penyakit yang menimpa kita. Terkadang suatu penyakit baik rohani maupun jasmani. Yang fenomena dan ciri-ciri kami terangkan nanti, kata beliau. Ada dalam buku ini dijelaskan. Ya, ada dijelaskan di sini. Jadi banyak sekali fenomenanya kalau pasti akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyinggung di sini yang kelima adalah alasan berikutnya disebabkan sarana-sarana yang menyebabkan jin mampu menguasai manusia sudah terpenuhi. Ya. Sebab-sebab yang misal contoh jin menguasai anak Adam yang banyak orang tidak tahu syaitan bagaimana menguasai mereka adalah ketakutan yang sangat. Terlalu takut, corona. Akhirnya membuat jiwanya jadi lemah. Imun tubuhnya jadi lemah. Ingat tadi tips yang pertama. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu nanti ada tips yang 5. Jangan juga meninggalkan prokes. Itu salah satu ikhtiar kita. Ya, kita harus ikutin protokol-protokol kesehatan. Jalankan. Jangan bilang, oh nggak apa-apa. Ada Allah jaga saya. Enggak, ada bentuk ikhtiar. Kalau begitu Anda kalau lapar juga nggak usah makan. Ada Allah. Enggak, Anda punya ikhtiar makan kan. Anda punya ikhtiar minum, Anda punya ikhtiar istirahat. Ya. Seperti itu. Jangan juga terlalu lalai. Dan kata Nabi SAW, la darar wa la dirar, tidak boleh menyusahkan atau tidak boleh mengganggu, tidak boleh juga disusahkan atau terganggu dengan orang lain. Menggunakan masker, cuci tangan dan seterusnya, ini penting. Tapi kata beliau di sini banyak orang muslim yang belum menyadari masalah ini. Jadi syaitan itu juga menguasai manusia dan dia masuk di pintu ketakutan yang sangat atau takut yang tiba-tiba. Orang mukmin kalau sudah paham tadi tauhid teman-teman, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Tidak ada sama sekali rasa takutnya, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Kemudian kemarahan yang memuncak. Kemarahan yang memuncak. Ya. Dalam segala kondisi. Ya juga kita sudah tahu dalam ilmu medis bisa menyebabkan ya, darah tinggi dan segala macam. Ini juga dalam ilmu agama penyebab syaitan kuasai dia. Kesedihan atau kegembiraan yang melampaui batas. Ini juga termasuk ya, yang bisa membuat syaitan menguasai manusia. Yang keenam, ruqyah syariah dan banyak amal soleh yang lainnya adalah sebaik-baik jalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan jiwa dan ketentraman hati. Saat ini banyak orang yang mengeluhkan penyakit-penyakit modern seperti stres, sedih, gundah, depresi, dan lainnya. Obat yang paling mujarab untuk penyakit-penyakit di atas bagi penderitanya adalah ruqyah syariah. Setelah pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat dan taat kepada Allah. Ini tips dari beliau. Yang ketujuh, kenapa harus ruqyah syariah? Ruqyah adalah sebaik-baik motivator setelah Allah yang membantu seseorang untuk beramal soleh dan konsekuen atau istiqamah dalam iman. Betapa banyak orang yang merasa berat untuk berbuat ketaatan, sulit untuk menunaikan sholat pada waktunya, melenceng dari hidayah ilahi, dan bersikap berlebihan dalam maksiat maupun dosa. Maka dengan ruqyah syariah, ya, kata beliau seandainya mereka dan orang yang semisalnya mengikuti resep Nabi SAW berupa ruqyah atau memperoleh petunjuk dalam hal ini, maka tentu mereka insya Allah mendapatkan pertolongan dalam menghadapi perkara-perkara yang menghadang jalan hidup mereka. Baik itu berupa problematika ataupun kesukaran. Di samping mereka juga ditolong untuk berbuat ketaatan, menjauhi diri dari perkara yang haram, serta supaya istiqamah dalam agama. Tapi orang tidak akan ketemu ruqyah dengan berbuat dosa gitu kan. Yang kedelapan, hasil dari ruqyah syariah adalah aman. Dan ini terbaik dari 8 tips ini. Ya. Yang pertama sama yang kedelapan ini luar biasa. Selain sunnah ini juga adalah aman. Kebanyakan kita tidak percaya terhadap metode pengobatan Islami ini. Ini termasuk karena saya bahas ini karena banyak orang seperti ini yang betul keadaannya. Yakni ruqyah syariah mengalami banyak kerugian materi dan non materi. Kerugian tersebut berupa harta, waktu dan usaha yang kita keluarkan untuk mengobati kesehatan jasmani dan rohani di sejumlah rumah sakit ataupun klinik. Jika seseorang dari kita diberitahukan obat penyakit, tanda kutip, obat penyakitmu itu ada di ujung dunia, maka tentu ia akan bergegas pergi ke sana. Pun jika dikatakan kepadanya tanda kutip harga obatmu sekian, walaupun mahal, maka tentu ia akan membelinya. Dia tidak berpikir serta berupaya mencari alternatif pengobatan lain yang di dalamnya terdapat kesembuhan yang hakiki dan mujarab, yaitu ruqyah syariah. Padahal ruqyah syariah hanya butuh sedikit usaha, waktu dan kesabaran. Di samping mendapat kesembuhan apabila melakukan ruqyah syariah, seseorang juga terhitung beroleh pahala. Karena itu ibadah kan? Sungguh dia tidak akan mengalami kerugian sedikit pun. Ruginya apa kalau orang ruqyah? Tidak ada ruginya. Sama sekali. Di bab kelimanya beliau mengatakan disyariatkannya ruqyah. Diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW. Beliau menganjurkan, melakukan dan menyetujui penerapan ruqyah. Di antara dalilnya adalah yang pertama Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi SAW idza ishtaka yaqra'u ala nafsi bil mu'awwidhati wa yanfuth. فإذا اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. Jika Nabi SAW mengeluh karena sakit apapun, tentu di sini mengeluh sakit jasmani, ya medis. Beliau di sini juga sakit apapun, termasuk utamanya masalah medis di sini. Beliau mengucap ruqyah untuk diri sendiri, membaca ayat-ayat ruqyah. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan beberapa ayat ruqyah. Tentu di sini tidak bisa kita rincikan semua ya. Tapi di 2 buku ini sudah diteruskan susunan ayat-ayat ruqyah itu. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, jika Nabi SAW mengeluh karena sakit, beliau mengucap ruqyah untuk diri sendiri dan meniup kedua telapak tangan yang diusapkan ke tubuh dengan tiupan yang diiringi oleh sedikit ludah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditiup sedikit dengan sedikit ludah, pertama-tama lalu diusap di badan. Jika rasa sakitnya memuncak, lebih sakit lagi, aku kata Aisyah mengucapkan ruqyah untuk beliau, berarti boleh ruqyah orang lain, ya. Dan mengusap tangan kanan beliau karena berharap berkah darinya. Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Juga yang kedua riwayat Nabi SAW bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama bukan syirik. Ya. Hadis ini riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang ketiga sabda Nabi SAW, man istata' minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang terkala yang bisa
mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia melakukan. Ini Nabi SAW ucapkan pada seorang wanita yang pernah mau meruqyah seseorang wanita yang lain di Madinah, maka Nabi SAW mengatakan masalah itu. Hadis ini juga riwayat Muslim. Yang keempat, riwayat Bukhari. Nabi SAW pernah berkata kepada seorang budak wanita yang mempunyai belang hitam di wajahnya, istarqu laha fa inna bihan nadhra. Carilah seseorang yang bisa meruqyahnya karena sungguhnya ia terkena ain. Tadi hasadnya orang. Hadis ini riwayat Bukhari. Yang kelima, Aisyah berkata radhiyallahu anha, karena Nabi SAW ya'muruni an astarqiya minal ain. Nabi SAW pernah memerintahkanku untuk meminta orang lain agar meruqyahku karena penyakit ain. Hadis ini riwayat Muslim. Yang keenam, dalil selanjutnya adalah malaikat Jibril AS pernah meruqyah Rasulullah SAW, dan kami akan menukilkan keterangan selanjutnya pada bab yang lain. Ini kata beliau ya. Jadi ini penting sekali. Kemudian yang terakhir dari bahasan poin ini adalah bab keenam, apa ruqyah khusus untuk penyakit tertentu? Apakah ruqyah khusus untuk penyakit tertentu saja? Misalnya kena sihir aja. Kan biasanya orang pahamnya ruqyah itu, oh kalau kena sihir, kalau kena ain, ya cukup itu kesurupan. Ya. Enggak, teman-teman, perhatikan. Kata beliau, mungkin terlintas dalam benak kita, terutama orang awam, bahwasanya ruqyah dikhususkan untuk pengobatan penyakit yang ditimbulkan oleh ain, sihir, atau kerasukan jin, serta tidak mempunyai efek pada penyembuhan penyakit jasmani, rohani, ataupun hati. Pandangan semacam ini tidak benar. Jelas-jelas keliru menurut tinjauan syariat. Ia merupakan kesalahan persepsi tentang ruqyah yang harus diluruskan agar kita dapat mengambil manfaat darinya dalam mengobati semua penyakit yang menimpa umat manusia. Baik penyakit yang sifatnya secara maknawi atau penyakit yang tertangkap panca indera. Ada banyak dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan keumuman manfaat ruqyah untuk segala penyakit, atau tidak dikhususkan ruqyah hanya untuk penyakit tertentu. Misal poin A-nya beliau mengatakan dalil Al-Quran. Misalnya yang pertama surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 44. Anda bisa buka di aplikasi Al-Quran Anda. Surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 44. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakan Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian juga dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-ayah. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan obat ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Juga dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 57. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, cukup banyak dalilnya. Dari sunnah Nabi SAW disebutkan, yang pertama adalah ruqyah Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW. Pada saat beliau Jibril didatangi oleh Nabi, atau Jibril mendatangi Nabi SAW, maka Jibril berkata, Ya Muhammad, ishtakaita? Faqala na'am, qala bismillah arkika min kulli syai'in yu'dhik, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, Allah yashfik, bismillah arkik. Wahai Muhammad, apakah ada keluhanmu? Ada yang kau rasa sakit? Kata Nabi SAW, iya. Lalu Jibril berucap dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan tiap jiwa ataupun ain atau penyakit mata yang dengki. Allah akan memberimu kesembuhan dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu juga dengan banyak sekali ya, saya tidak bisa bacakan semua. Melihat waktu sudah pukul 14.00 ya. Kita masih punya 3 tips lagi. Tapi Anda bisa kembali ke ceramah-ceramah kami di Ruqyah Syariah. Cukup banyak di YouTube. Insya Allah di playlist YouTube kami bisa Anda dapatkan. Tapi ada contoh misalnya. Alangkah baiknya ini setiap dokter pada saat mereka mengobati pasien kan biasa mereka memeriksa fisik. Tidak ada salahnya Anda bacakan doa ini. Ya, Anda ajarkan juga. Kalau perlu setiap dokter Anda akan dibayarkan oleh pasien. Anda siapkan satu buku ini, 10.000 rupiah, 15.000 rupiah Anda kasih hadiah kepada dia sebagai unsur timbal balik, terus mendakwahi dia. Coba baca ini di rumah ya, sambil Anda minum resep obat dari kami ini. Begitu ya, berdakwah. Ini doa luar biasa nih. Disebutkan bahwasanya Utsman bin Abil As Al-Thaqafi radhiyallahu anhu pernah mengeluhkan sakit di tubuhnya yang ia rasakan sejak masuk Islam. Kepada Rasulullah SAW dia mengeluh. Oleh sebab itu beliau mengatakan kepada sahabat ini, Utsman bin Abil As Al-Thaqafi radhiyallahu anhu,
Sejak masuk Islam selalu sakit badannya. Maka Nabi SAW mengatakan, Da' yadaka ala alladhi ta'allamta min jasadik. Letakkan tanganmu di tempat yang kau rasa sakit. Waqul, lalu ucapkan. Bismillah, thalathan. Bilang Bismillah, Bismillah, Bismillah. 3 kali. Waqul sab'a marrat. Lalu ucapkan 7 kali. A'udhu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajri wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung ya, dengan kemahamuliaan Allah dan kemahamampuannya dari semua keburukan yang aku rasakan dan aku berhati-hati darinya. Dibaca 7 kali sambil pegang tempat sakit. Ini Nabi SAW ajarkan. Ya. Dan sekian banyak teman-teman sekalian, ya, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang doa-doa ruqyah ini. Kemudian ada contoh konkret, kita tutup dengan ini di poin yang kedua, tips yang kedua ya. Kata beliau di halaman 52-nya, salah satu contoh konkret dari manfaat ruqyah adalah kisah Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, saya pernah sakit sewaktu berada di Mekah, tanpa mendapati obat ataupun dokter. Lalu saya mengobati diri sendiri dengan Al-Fatihah. Saya melihat efek yang menakjubkan. Saya ambil seciduk air zam-zam, kemudian saya bacakan Al-Fatihah berulang-ulang, lantas saya minum airnya, tidak lama kemudian saya mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Pengalaman pribadi ini, saya jadikan sandaran, ini kata penulisnya. Saat menghadapi banyak penyakit dan saya memperoleh faedah sepenuhnya. Peristiwa ini saya ceritakan kepada orang yang mengeluhkan sakitnya. Dan banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Dan beliau mengatakan di akhir buku ini akan kami sebutkan sejumlah kisah nyata. Memang di akhir buku ini ada banyak kisah-kisah nyata orang yang sembuh dari penyakit. Nah ini tips yang kedua teman-teman. Ini juga kalau mau dibahas, ya saya pernah pada saat itu dengan praktek ruqyahnya, Anda lihat kalau di YouTube itu sampai 3 jam. Pada saat membedah buku ini, waktu itu diundang di Amerika oleh teman-teman saudara kita orang Muslim Indonesia di sana. Maka ini juga sama, kita bahas. Ini panjang lebar teman. Ini kalau kita mau bahas setiap tipsnya, butuh waktu berhari-hari. Tapi ini saya ringkaskan. Yang ketiga teman-teman, ini juga hal yang sederhana tapi jarang orang lakukan. Jaga wudu. Jaga wudu. Wudu. Wudu ini teman-teman apa isinya? Anda sudah tahu. Cuci tangan. Sekarang prokes kita suruh cuci tangan nggak? Bayangkan itu. Kumur-kumur dan ini madmadah bahasa Arabnya dan istinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup air dengan kuat ke hidung. Dan istinthar, mengeluarkan dengan kuat ya, dengan tangan kiri. Mencuci wajah. Mengulang lagi cuci tangan sampai siku. Dua-duanya kanan dan kiri. Dikasih jumlah 3 kali. Cuci kepala. Sama kuping. Cuci telapak kaki. Saya mau tanya teman-teman. Berapa kali Anda disuruh uduk sehari? Kalau kita hitung sholat 5 waktu saja. Ya, berarti Anda 5 kali cuci tangan sehari. 5 kali Anda kumur-kumur, 5 kali Anda bersihkan hidung Anda, 5 kali Anda cuci wajah, 5 kali Anda cuci kepala, 5 kali Anda cuci kaki. Ini kalau Anda bicara 5 waktu sholat. Belum kalau Anda wudhu lagi untuk sholat taubat, Anda wudhu untuk sholat malam, Anda wudhu untuk sholat duha, Anda wudhu ya, untuk tahiyat masjid atau apalah sholat-sholat yang lain. Atau Anda wudhu, sunnah Nabi SAW menjaga wudhu sebelum tidur. Itu kan luar biasa ya. Coba teman-teman, saya coba mengambil beberapa menit ke depan, saya mau bacakan dari kitab Sahih At-Targhib Tarhib dalam bab wudu. Ini semuanya penting sekali. Wudu itu teman-teman kalau Anda wudu, akan memberikan cahaya buat Anda pada hari kiamat. Hadisnya adalah, kata Nabi SAW, Inna ummati yad'una yawmal kiamat gurra muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti dipanggil pada hari kiamat dengan wajah, kedua tangan dan kaki mereka bersinar terang karena wudu. Faman istata' minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu memanjangkan sinar putih wajahnya, maka hendaklah dia melakukannya. Maksudnya mengulang-ulangi wudu itu. Dan sekian banyak sekali hadis ya yang berbicara tentang anjuran untuk berwudu dan memberikan cahaya pada hari kiamat. Kemudian juga wudu ini akan menggugurkan dosa-dosa. Perhatikan hadisnya. Kata Nabi SAW, ini semua hadis sahih ya. Kalau tadi yang saya bacakan itu adalah hadis Bukhari Muslim. Hadis yang saya bacakan sekarang ini juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Man tawadla fa ahsana wudu'a kharajat khatayahu min jasadim hatta takhruja min tahti alfarihi. Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, maka kesalahan-kesalahannya keluar dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya.
jatuh dosa. Jadi keluar cahaya pada hari kiamat, jatuh dosa-dosa Anda, gugur ya. Kemudian juga wudu ini dianjurkan sekali untuk dijaga, ya, selalu dijaga. Dan itu adalah ciri orang beriman. Disebutkan dalam hadis, ya, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu. Selalulah konsisten dalam berpegang pada yang halal nikmati, yang perintah kerjakan, yang dilarang jauhi. Dan tidak usah hitung-hitung pahala. Udah ada malaikat yang ditugaskan. Wa'alamu anna khaira a'malikumus shalah. Ketahuilah amal yang paling baik kalian adalah salat. Walan yuhafidha 'alal wudu' illa mu'min. Dan tidak akan menjaga wudu kecuali orang beriman. Bertanda-tanda keimanan, ya. Kemudian yang luar biasa teman-teman sekalian, wudu ini ternyata dianjurkan juga diikuti selain kumur-kumur juga dengan menggunakan siwak. Gak ada kayu siwak, sikat gigi. Perhatikan hadis Nabi SAW. Hadis ini Hasan Sahih, diriwayatkan oleh Ahmad, ya. Dan kitab ini yang saya sedang baca, kitab Sahih At-Targhib Tarhib. At-Targhib Tarhib ditulis oleh Al-Mundri dan ditelusuri hadisnya setelah itu oleh Albani rahimahumullah semuanya. Dan ini hadis Hasan Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartum 'inda kulli salatin bi'udu. Kalau aku tidak repotkan umatku, aku akan suruh mereka selalu perbaharui wudu setiap kali mau sholat. Jadi misalnya duhur ke asar, Anda punya wudu. Kalau bisa wudu lagi. Disuruh wudu, walaupun masih punya wudu. Setiap kali mau sholat. Wa ma'akul liwudu'in bisiwak. Dan setiap kali wudu bersiwak. Bersihin gigi. Bersihin lidah. Keluarin semua yang ada di mulut yang kotorin. Selain jatuh dosa-dosanya, juga membersihkan kuman-kuman. Itu kan luar biasa itu. Ya. Kalau kita bicara masalah ini teman-teman sekali, masalah siwak ini, banyak sekali hadisnya ya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW yang sahih juga diriwayatkan oleh Bukhari. Laula ana syukka ala ummati la amartum bisiwaki ma'akulli sholat. Ya. Dalam riwayat dan inda kulli sholat. Kalau aku tidak beratkan umatku, aku suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Ya, sikat gigi. Dalam riwayat yang lain Hasan sahih. Ma'al wudu inda kulli sholat. Setiap kali wudu pada saat mau sholat mereka bersiwak. Dan sekian banyak sekali. Ya. Masalah siwak ini. Baik, kita coba satukan antara wudu sama siwak. Saya akan ambil waktu jadi agak lebih cepat sedikit. Teman-teman sekalian, kalau Anda disuruh sikat gigi selalu. Saya tanya, kalau Anda normalnya, berapa kali Anda sikat gigi dalam sehari? Ya. Mungkin kalau kita bilang misalnya, saya sikat gigi 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam hari pada saat mau tidur. Maka mungkin setiap dokter kita akan mengacungkan jempol pada dia. Oh, 3 kali sehari. Luar biasa. Apakah Anda sadar sebagai seorang muslim, Anda disuruh sikat gigi sehari itu puluhan kali. Puluhan kali. Wudu disuruh puluhan kali. Setiap mau sholat, ya, ada sholat wajib, 5. Belum sholat sunnah. Ada sholat duha, ada sholat malam, ada ya sholat tahiyat masjid, ada sholat taubat, ada sholat, ya. Ada sholat istikharah, ada sholat banyak. Gitu. Baik. Sekarang kita disuruh siwak, sikat gigi. Kalau kita 5 waktu sholat saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, berarti kita 5 kali sikat gigi sehari. Ini baru sholat wajib, belum sholat sunnah. Dan dianjurkan setiap kali mau sholat. Berarti kalau kita bicara subuh dengan qobliyahnya, ada qobliyah subuh, berarti sudah 2 kali Anda bersiwak. Duhur itu ada 4 rakaat sebelumnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti Anda sudah 2 kali siwak. Tadi ditambah dengan subuh dan qobliyahnya 2 kali, berarti sudah 4 kali. Duhur 1 kali Anda siwak. Itu sudah 5, ya. Ba'diyah duhur ada 2, ada 4 rakaat. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan bagian neraka. Berarti ini ada 2 kali siwak lagi ya. 5 bertambah 2, 7. Asar ada qobliyah asar 4 rakaat. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 2 kali Anda siwak. Sudah 9 kali. Asarnya sekali Anda siwak, dan 4 rakaat sekali salam. Berarti sudah berapa itu? Ya. Tadi 2 subuh, 2 juga qobliyah duhur. Duhurnya 1 kali berarti 5, 1 kali. Dan ba'diyah duhurnya 2 kali, berarti 7. Qobliyah asarnya 2 kali, berarti 9. Ya. Kemudian asarnya sendiri 10 berarti. Ya. Qobliyah maghrib sekali, berarti 11. Maghribnya sekali, 12. Ba'diyah maghrib sekali, 13. Qobliyah isya sekali, 14. Isyanya sendiri sekali 15. Ba'diyah isya sekali 16. 16 kali
Baru sholat wajib dengan sholat sunnah qabla dan ba'diyah, sikat gigi, bersihin mulut, kumur-kumur, gosok dengan tangan, ya. Bersihin semua liur-liur yang ada di sini. Coba bayangin, itu selain kumur-kumur loh ini. Kumur-kumur iya, sikat gigi juga. Ini belum kita bicara, ini baru 16 kali, ini baru sholat wajib sama sunnah-sunnah sebelumnya. Bagaimana kalau Anda bicara sholat duha? Kita pilih misalnya 12 rakaatnya. Ya. Kan duha itu boleh 2 rakaat, boleh 4, boleh berapa saja. Pendapat ulama yang paling kuat berapapun jumlah rakaatnya boleh. Misal banyak orang yang mengerjakan misalnya 8 rakaat atau 12 rakaat. Kita ambil jumlah yang mungkin yang tinggi lah bagi orang gitu kan. Kalau 12 rakaat Anda kerjakan duha, berarti Anda setiap 2 rakaat salam. Berarti Anda punya 6 kali bersiwak. Selain tadi yang 16, berarti sudah 22 kali Anda bersiwak. Kalau Anda setiap kali salam, mau sholat lagi, Anda bersiwak lagi. Kemudian juga ada sholat malam, 11 rakaat. Ya, berarti Anda punya 10 rakaat pertama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 5 kali siwak dengan 1 kali witir, berarti 6 kali siwak. Tambah 22 tadi, berarti 28 kali bersiwak. Belum sholat tahiyat masjid. Belum sholat taubat. Belum sholat istikharah. Puluhan kali. Lalu kenapa Anda tidak wudu? Mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Menggugurkan dosa-dosa. Ya. Membersihkan tubuh kita. Wudu cuci tangan nih. Ya. Kumur-kumur. Bahkan luar biasanya di hidung itu. Ya. Yang biasanya orang di corona takut hidung. Kata Nabi SAW. Kalau aku baligu fistinsyaki malam takun so'ima. Kuatkan pada saat kalian sedang istinsyak, hirup air itu. Kalau kecuali kalian sedang puasa, supaya jangan masuk. Kemudian keluarkan istinthar dengan kuat. 1 hari puluhan kali Anda disuruh ini. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Jaga wudu. Keutamaan pahalanya banyak, kebersihan juga luar biasa. Kemudian yang keempat tipsnya, tawassul dengan amal saleh. Ini juga penting. Anda supaya tidak kena penyakit, tidak kena masalah, atau Anda sudah kena masalah pun, Anda sedang sakit, Anda mau selamat, tawassul dengan amal soleh. Apa itu tawassul, Ustaz? Kita menjadikan amal soleh kita sebagai perantara supaya kita bisa selamat. Ya, Anda pernah dengar hadis Bukhari, bagaimana 3 orang kata Nabi SAW terkurung dalam sebuah gua. Ini tips yang keempat ini. Selalu bertawassul dengan amal soleh. Selalu dekatkan diri kepada Allah SWT. Dan niatkan amal soleh yang sedang kita kerjakan itu menjadi penyebab kita bisa selamat. Gitu. Walaupun kita belum tertimpa ya. Seperti itu. 3 orang ini kata Nabi SAW masuk dalam gua. Kemudian hujan deras. Pada saat hujan deras mereka berlindung dalam satu gua. Kemudian ada satu batu besar jatuh dari atas. Menimpah pintu gua tersebut. Sehingga mereka tidak bisa keluar. Maka salah satu dari mereka mengatakan, sepertinya kita harus saling menyebutkan atau kita menyebutkan amal soleh kita yang paling kita unggulkan yang pernah kita kerjakan masing-masing. Semoga dengan itu Allah bisa keluarkan kita dari gua ini. Apa yang terjadi? Yang pertama mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu ya aku ini memiliki seorang wanita yang aku sangat sukai. Dan setiap kali ketemu aku selalu ajak dia untuk berzina. Bahkan aku siap memberikan dia uang apapun yang dia minta. Tapi dia selalu nolak. Sampai satu waktu dia akhirnya butuh karena untuk membiayai keluarganya yang sedang sakit. Maka dia pun datang lalu saya memberikan syarat, hanya dia menyerahkan dirinya. Pada saat dia sudah menyerahkan dirinya dan aku sudah berada di antara kedua pahanya. Tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan saja. Berzina, wa na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan buruk ini. Maka pada saat itu dia mengatakan, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Tidak boleh, karena belum halal. Maka aku pun meninggalkan dia karenamu ya Allah. Kalau itu aku lakukan karenamu, keluarkan kami dari gua ini. Tiba-tiba batu itu pecah. Nggak masuk akal itu. Tapi bisa terjadi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua mengatakan, ya Allah, engkau tahu aku memiliki kedua orang tua. Aku selalu bakti sama mereka. Setiap hari aku pulang dari gembala kambing, aku bawain susu. Lalu aku dinginkan, lalu aku minumkan kedua orang tua aku. Gitu kan? Satu waktu aku pulang, mereka sudah tertidur. Akhirnya aku pun menunggu dari malam sampai pagi memegang susu itu. Dalam beberapa riwayat dikatakan anakku sampai menangis-menangis di kakiku. Ya. Karena mereka pun kehausan minta susu tersebut. Tapi aku tidak memberikan karena kedua orang tua aku lagi tidur. Aku menunggu mereka sampai pagi, sampai mereka bangun. Dan setelah itu aku berikan kepada mereka susu tersebut. Jadi dia tidak bangunkan, bu, ayah bangun, maaf saya telat, ini susunya. Enggak. Karena untuk menjaga perasaan mereka kedua orang tua, maka dia tidak bangunkan. Coba bayangkan. Kalau itu amal soleh,
engkau terima ikhlas karenamu ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Pecah lagi batunya. Tapi belum bisa keluar nih. Yang ketiga mengatakan, ya Allah, sungguhnya engkau tahu aku pernah punya seorang pegawai yang bekerja denganku, tapi tiba-tiba dia pergi. Dia pergi tanpa sebab gitu. Dia pergi tanpa sebab. Maka pada saat itu, ada gaji dia yang belum diambil. Maka aku kelola gajinya. Belikan beberapa hewan ternak, lalu kemudian aku kelola. Sehingga menjadi banyak hewan tersebut. Beberapa waktu setelah itu dia datang, lalu mengatakan, wahai Tuhan, Anda bertakwalah kepada Allah, Anda tahu saya masih punya hak pada Anda. Berikanlah. Maka aku pun mengatakan, apakah kau lihat lembah itu? Dia mengatakan, iya. Ambillah. Pergi ke sana dan ambillah. Gitu kan. Ambil itu. Ya, diambil. Pada saat disuruh ambil, teman-teman sekalian, kata orang ini, dia pun mengambilnya tanpa meninggalkan satu ekor pun untukku. Maka kalau itu adalah amal yang soleh yang kau terima, Allah keluarkan kami dari gua ini, maka pecah batu tersebut, lalu mereka bisa keluar dari gua itu. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Bertawassul. Teman-teman, sering sedekah, sering istighfar, bakti dengan orang tua, jadikan tawassul. Ada hal yang saya ingin titik beratkan di poin ini. Ya. Dari buku Keajaiban Sedekah dan Istighfar. Ini juga buku saya rekomendasikan. Ini bukan tulisan saya dan saya tidak kerjasama juga sama penerbit ini. Tapi karena saya buku ini melihat bagus, ya kita rekomendasikan. Di sini teman-teman banyak sekali hal manfaat yang bisa Anda ambil. Luar biasa penulis ini, Allah berikan taufik untuk bisa memberikan nasihat-nasihat kepada orang gitu ya. Beliau mengatakan, Ibnu Al-Ja'ad rahimahullah berkata, sesungguhnya sedekah benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Ya. Pintu keburukan. Kemudian beliau mengatakan, Umar bin Khattab berkata, radhiyallahu anhu, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga dan sedekah mengatakan saya adalah yang paling baik di antara kalian. Tapi ada yang menarik di sini teman-teman, beliau mengangkat kisah nyata tentang sedekah. Yang beliau sebutkan dari Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq berkata, saya pernah mendengarkan Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahumullah, semua ditanya oleh seseorang, wahai Abu Abdurrahman, sebuah luka yang mengeluarkan nanah dari lututku telah 7 tahun lamanya. Dan sungguh saya telah mengobatinya dengan berbagai pengobatan dan saya telah menanyakan kepada beberapa dokter, namun tidak ada gunanya bagi saya. Dia berkata, pergilah ke suatu tempat di mana manusia membutuhkan air padanya, lalu galilah sumur di sana. Karena Allah saja. Supaya orang mengambil manfaat dari air sumur itu. Karena saya berharap di sana muncul mata air hingga darah lukamu itu bisa berhenti. Artinya dengan kau lakukan itu semoga saja kau bertawassul, Allah sembuhkan lukamu. Lalu orang itu melakukan saran tadi, maka dia sembuh dari sakitnya dan segala puji bagi Allah. Ya. Al-Baihaqi juga berkata, dalam makna yang seperti ini juga terdapat kisah Syekh kami Al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah, di mana wajahnya telah luka dan dia berobat dengan berbagai macam pengobatan, namun luka tersebut belum juga sembuh hingga kira-kira setahun lamanya. Lalu dia memohon kepada seorang ustadz namanya Imam Uthman As-Sabarani agar mendoakan kesembuhan untuknya dalam majlisnya di hari Jumat. Lalu sang ustadz mendoakannya dan sebagian manusia mengaminkan doanya. Ketika tiba hari Jumat berikutnya, seorang wanita datang majlis. Dalam majlis dilemparkan selembar kertas kepadanya berisi perintah agar dia pulang ke rumahnya. Lalu dia bersungguh-sungguh untuk berdoa untuk Al-Hakim Abu Abdullah pada malam tersebut. Al-Hakim Abu Abdullah. Kemudian dia bermimpi melihat Rasulullah SAW bersabda kepadanya, katakanlah kepada Abu Abdullah agar dia memberikan air kepada kaum muslimin. Lalu saya membawa selembar kertas tersebut kepada Al-Hakim dan kemudian dia memerintahkan untuk membangun saluran air di depan rumahnya. Dan ketika mereka selesai membangunnya, maka dia memerintahkan untuk menumpahkan air ke dalamnya dan melemparkan es ke dalam air. Lalu orang-orang memanfaatkan air dari sumur tersebut untuk kebutuhan minum mereka. Dan tidak lewat dari seminggu, terlihat kesembuhan lukanya dan lenyaplah luka tersebut. Lalu kembalilah wajahnya seperti sedia kala dan dia hidup setelah kejadian itu beberapa tahun. Dan sekian banyak. Di sini ada juga sedekah menjadi penyebab sembuhnya seorang ibu. Ya, ada lagi kisah yang lain. Allah menyembuhkan dari kanker dan sebabnya adalah sedekah. Itu kisah-kisah nyata yang diangkat oleh beliau. Ya. Kemudian selamat dari kejadian tragis karena sedekah. Ya, para dokter sudah mengatakan, ini cerita yang lainnya, harapan sudah tidak ada, namun sedekah berkata harapan kesembuhan masih ada. Ini kisah nyata ya, diangkat oleh beliau. Kisah-kisahnya cukup banyak. Kemudian batu ginjal sembuh karena sedekah. Kisah-kisah nyata. Kemudian sebuah rumah yang tidak pernah dimasuki oleh dokter karena sedekah. Mereka punya kotak amal yang semua keluarga bersedekah di situ, lalu disedekahkan setiap sudah terkumpul gitu. Kemudian sedekah dan istighfar adalah obat dari kemandulan. Ya. Dan sekian banyak kisah-kisah yang diangkat
oleh beliau di sini ya. Karena melihat waktu saya ringkaskan. Begitu juga dengan tawassul dengan istighfar teman-teman sekalian. Memperbanyak istighfar. Ya. Perhatikan sabda Nabi SAW ini luar biasa gitu. Hadis Qudsi. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fir syiddah. Siapa yang rutin berdoa kepada aku di kala lapang, di kala sehat, ya, di kala lagi kaya, lagi nggak ada masalah, niscaya aku akan mengabulkan doanya di kala dia lagi susah. Jadi tips supaya kita diterima doanya pada saat lagi susah adalah kita justru berdoa di saat lapang. Wa man sa'alani a'taituhu, dan siapa pun yang minta pasti aku akan berikan, kata Allah. Wa man tawadha'a li rafa'tu, dan siapa yang merendah karenaku maka aku akan mengangkat derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtu, dan barang siapa yang mencurahkan diri beribadah untukku maka aku akan mengasihinya. Wa man istaghfarani ghafartu lahu, dan siapa yang memohon ampun aku pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Ini luar biasa gitu. Tawassul dengan amal saleh termasuk istighfar adalah hal-hal yang luar biasa, ya. Dan banyak sekali contoh-contoh tentang masalah ini. Tapi di sini ada yang menarik adalah riwayat yang disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah tentang masalah seorang sahabat yang sempat datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, Ya Rasulullah, saya sudah lama berumah tangga tapi tidak punya keturunan. Kata Nabi SAW, mana kau dari dua hal yang menjadi penyebab keturunanmu ada, mandulmu akan hilang, dan kau akan dimudahkan urusan, istighfar dan sedekah. Maka orang itu pun mengamalkan, kemudian dia dikaruniai sekian banyak anak. Nah, ini luar biasa teman-teman sekalian ya. Tentu kalau bukan karena melihat waktu saya akan panjang lebar, ini pun butuh bahasan sendiri. Dan ini sudah kami bedah buku ini, judulnya Keajaiban Sedekah. Ada juga di khutbah Jumat. Juga pernah kami bahas, dan ini sudah Anda bisa dapatkan di playlist di YouTube insyaAllah, Keajaiban Istighfar. Perbanyak tawassul dengan amal saleh. Yang terakhir, yang kelima, dan ini kita sayangkan, selalu ini dikumandangkan menjadi nomor satu. Yaitu berobat secara medis. Ya. Ini betul. Ini bagian daripada syariat Islam. Tips yang kelima ini, teman-teman sekalian. Kalau saya jadikan tips yang kelima. Setelah 4 tips tadi, Anda masuk tips yang kelima. Dan insya Allah, selama Anda jalankan dengan baik 4 tips ini, yang kelima sebenarnya ini hanya menjadi alternatif sebenarnya. Selalu, yang pertama rumah sakit, yang pertama dokter. Padahal sebenarnya harus kita lakukan tauhid kita. Harus kita selalu berdoa dan beruqyah. Harus kita berudu, rutinkan wudu, ya, terutama di masa corona. Harus kita tawassul dengan amal-amal saleh, sering sedekah, nyumbang. Sekarang di atas ranjang Anda bisa menyumbang ke yayasan anak yatim, Anda ikut kegiatan penggalian sumur, Anda segala macam. Anda bisa lihat di yayasan kami, yayasan sedekah kreatif, banyak sekali kegiatan sosial. Atau Anda bisa ikut di yayasan yang lain. Anda bisa secara individu lakukan, silakan. Yang terakhir adalah pengobatan secara medis. Dan ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya, maka tadawu ya ibadallah. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Ya. Jadi jangan lagi mengatakan, oh tidak ada corona itu. Nah, corona ada. Kan tidak mungkin pungkiri. Bagaimana bisa satu dunia mau ditipu? Tidak mungkin. Terus berkecamuk dengan ini adalah tipuan. Jangan mengatakan tipuan karena sudah banyak bukti secara medis, gitu kan. Kita katakan ada, tapi kita juga mengambil ya sebab-sebabnya, oh ya ada, tapi kita mengambil sebabnya itu kita coba berobat. Sebelum kena, kita jaga tipsnya supaya tidak kena. Kalau kita kena, sudah kita sampaikan tadi. Sabar, lalu ikhtiar. Tapi kan banyak orang meninggal, Ustaz. Meninggal itu bukan karena corona. Itu karena sebabnya. Ada orang corona, ada orang kena tipes, ada orang kena apalah, demam, ada orang banyak yang kena. Ada juga orang tidak sakit tapi meninggal. Kalau meninggal itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Karena pasti ajal yang datang dia akan meninggal. Tugas kita ikhtiar. Ya. Dan ini juga sudah pernah kami angkat tema Corona dan solusinya dalam Islam, tapi sekarang judulnya kami ubah dengan judul pengobatan nabawi. Jadi saya panjang lebar waktu itu membedah beberapa buku yang menganjurkan untuk Anda konsumsi habbatus sauda, madu dan segala macam gitu kan. Nah itu juga ada pengobatan-pengobatannya. Dan Anda juga boleh konsumsi apapun yang dianjurkan oleh dokter, misalnya obat-obat ya, untuk meningkatkan stamina, ini dan itu segala macam boleh. Selama gini, ada kaidah penting. Dan saya berharap teman-teman medis faham masalah ini. Kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang dia haramkan. Tolong digarisbawahi poin ini sebagai dokter muslim. Selama obat itu ada haramnya, jangan digunakan. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan sekali lagi hadisnya, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Tapi yang halal silahkan Anda konsumsi dan Anda ikhtiar. Selebihnya Anda tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.